Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Pustika Ayuning Puri. Perkenalkan, saya Nadia Rizka Wijayani dari kelas MJ 702. Di sini saya akan membahas analisis investasi pada saham dan obligasi serta mengevaluasi kinerja portofolio yang telah dimiliki investor berdasarkan data historis 1 tahun terakhir. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan apakah saham dan obligasi yang dipertimbangkan investor berada pada harga yang wajar, serta menilai apakah kinerja portofolio yang dikelola saat ini sudah optimal bila dibandingkan dengan pasar. Untuk analisis saham, diketahui bahwa perusahaan membagikan dividen terakhir sebesar 2.000 per lembar dengan tingkat pertumbuhan dividen dan diharapkan sebesar 10% per tahun dan tingkat return yang disyaratkan investor sebesar 15%. Dengan menggunakan Golden Growth Model, pertama kita menghitung dividen tahun depan sebesar 2.200. Dengan rumus D1 sama dengan 2.000 dikali 1 ditambah 10%. Kemudian selanjutnya nilai isi saham diperoleh dari D1 per K dikurangi G, yaitu 2.200 dibagi dengan 0,15 dikurangi 0,10. Didapatkan nilai intrinsiknya yaitu 44.000 per lembar. Kesimpulan dari sahamnya berdasarkan hitungan yang tadi sudah dibahas, jika dibandingkan dengan harga pasar saham yang diasumsikan sebesar 45.000, maka harga pasar lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya. Oleh karena itu, saham berada dalam kondisi overvalued dan tidak direkomendasikan untuk dibeli saat ini. Kemudian selanjutnya, investor mempertimbangkan obligasi dengan nilai nominal 10.000, kupon 12.000 atau 1.200.000 per tahun, jangka waktunya 5 tahun, dan tingkat bunga pasar sebesar 10%. Berdasarkan perhitungan nilai sekarang dari kupon dan nominal, diperoleh harga wajar obligasi sekitar 10.758.000. Karena tingkat kupon obligasi lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar, maka obligasi ini dijual pada harga premium. Investor bersedia membayar lebih karena imbal hasil yang ditawarkan lebih menarik dibandingkan pasar. Untuk evaluasi kinerja portofolio A, diketahui return portofolio sebesar 18%, kemudian return bebas risiko sebesar 6%, beta 1,2, return pasar sebesar 14%, dan standar deviasi 20%. Indeks Sharpe Indeks Sharp dihitung untuk menilai efisiensi portofolio terhadap total resiko. Nilai Sharp sebesar 0,60 menunjukkan bahwa portofolio memberikan kompensasi return yang cukup baik terhadap resiko yang diambil. Eh, 0,60 itu didapatkan dari rumus Sharp berikut. 18% dikurangi 6% dibagi 20%. Kemudian terkait dengan indeks Jensen, berdasarkan model CAPM, return yang diharapkan portofolio adalah sebesar 15,6%, namun return aktual sebesar 18%, sehingga diperoleh alpha Jensen positif sebesar 2,4%. Ini berarti portofolio berhasil mengalahkan pasar. Dan kesimpulan akhir yang dapat diambil
Saham berada pada kondisi overvalued. Obligasi dijual dengan harga premium dan kinerja portofolio menunjukkan hasil yang baik karena mampu mengungguli pasar ya. Dengan demikian, manajer portofolio dapat dikatakan telah bekerja secara efektif. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.